Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Sekarang saya berada pada lembaga pusat, yaitu pada lembaga 1. Lembaga 1 ini bisa juga dinamakan lembaga pusat. Pusat dari publik, baik dalam maupun luar negeri. Terbukti barangkali di daerah Anda, di daerah mana saja, apabila ada kekisruan dalam pelajaran tauhid atau ilmu tauhid ini, maka pusat curhatnya adalah di lembaga pusat. Dan lembaga pusat yang mengajarkan hanya 1, termasuk dari cabang 1 sampai 18. Bahkan besok barangkali ada cabang baru lagi, ya mungkin lebih dari 18. Oleh karena itu pagi hari ini saya hanya bisa silaturahim, sementara adalah lewat YouTube, ya termasuk pagi hari ini. Tujuan saya memberitahukan bahwa kalau bisa Anda semuanya, terutama yang mengharapkan ujian makrifat atau bisa dikatakan khataman, maka sebaiknya jangan keluar dari grup Indonesia ini. Sebab semua pengumuman, misalnya ada perubahan tanggal dalam ujian makrifat atau khataman, lewatnya pengumuman tersebut hanya lewat grup Indonesia. Adapun lokal, yaitu cabang 1 sampai 18 ini atau bahkan lebih untuk tahun-tahun ke depan, maka saya lewatkan dengan pasti secara syariat, yaitu lewat grup Indonesia, yaitu yang sekarang ini insya Allah jumlahnya kurang dari 400. Adapun hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pastinya secara syariat akan naik atau akan bertambah. Harapan saya kalau bisa tetap saja di dalam grup Indonesia ini. Lebih baik tetap masuk di dalam grup Indonesia, tidak menampilkan komennya, daripada alasan HP-nya lemot gara-gara ada grup-grup tersebut. Itu pengaturannya tergantung Anda sendiri. Misalnya saya ini grupnya itu saya hitung sebanyak 28 grup, karena saya sendiri diambil oleh beberapa channel, antara lain diambil oleh para anggota atau yang ada di dalam Twitter. Ada lagi banyak yang mengambil kami atau saya itu dimasukkan dalam messenger, dan messengernya double-double. Facebook, yaitu Facebook beranda, kemudian Facebook Live, kemudian Instagram, kemudian TikTok, dan lain-lain. Itu terhitung sampai bulan ini atau sampai tahun ini, itu terhitung 28 grup. Tapi HP saya tidak lemot. Kenapa? Ya karena pengaturannya. Kalau WA misalnya kita grup apa gitu ya, itu menghapusnya jangan satu persatu, langsung hapus semua.
Itu caranya antara lain. Kemudian lagi grup lainnya dan lain-lain. Dan ini ngaji ini adalah suatu ngaji yang kebetulan buat Anda semuanya, karena baik lokal cabang maupun internet, terutama yang mereka rumahnya jauh, tidak mungkin akan datang di lembaga satu persatu seperti ini, maka mereka saya kasih kesempatan untuk mengikuti pengajian tauhid ini sebanyak 250 video. Itu dicatat pada kertas folio atau sebangsanya lah, sekitarnya seperti itu. Besok kalau sudah waktunya ujian makrifat dan Anda berangkat dari rumah jauh-jauh menuju lembaga satu atau pusat ini, harusnya membawa seperti itu, pertanda bahwa Anda semuanya betul-betul mengikuti pengajian tauhid di YouTube. Sebelum saya belum ada ngaji tauhid di YouTube, kemudian bisa makrifat, belum ada seingat saya. Bahkan waktu zaman guru saya itu kan belum seperti ini internetnya, wifi belum merajalela, tipe-tipe HP atau macam-macamnya HP belum selengkap ini. Oleh karena itu, dengan adanya pengajian tauhid baik cabang, lokal, internet dan lain-lain, itu adalah menolong Anda semuanya. Silakan bagi keluarga yang jauh nyetel video atau memutar video ini, kalau bisa letakkan pada salon atau salurkan ke TV atau televisi. Di situ nanti di rumah Anda semuanya itu sekeluarga ikut ngaji. Dan besok saya tanggung, saya akan bisa memberi kesempatan untuk keluarga Anda tersebut untuk ujian makrifat, tapi ujian makrifatnya dipastikan di lembaga pusat Indonesia. Bahkan pengajian yang saya sampaikan video ini ya bukan hanya Indonesia. Anda semuanya sudah tahu YouTube masa Indonesia, tidak seluruhnya. Tapi kenapa saya memberanikan diri untuk menyampaikan kepada khalayak ramai? Kalau di sini saya lewatkan ke pengumumannya, yaitu lewat WA Grup Indonesia. Itu adalah suatu ketegasan dari saya secara pribadi bahwa Anda besok akan berjumpa dengan Allah. Tapi kalau tidak menyentuh kepada pengumuman yang saya sampaikan, maka tentunya mereka atau seseorang tersebut atau Anda sendiri akan merugi. Akan merugi dalam arti tidak tahu pelaksanaan khataman. Ya kalau tidak ada perubahan. Nah kalau ada perubahan situasi dan kondisi dan jamaah usul bahwa digeser dikit, maka Anda tidak akan tahu pergeseran pergantian tanggal tersebut. Nah ini yang merugi bukan saya, Anda semuanya. Waktunya makrifat nggak bisa karena Anda keburu keluar dari Grup Indonesia, padahal intinya semua pengumuman saya utamakan lewat Grup Indonesia. Nah, seperti ini saya hanya memberitahu. Kenapa kok seperti itu pemberitahuannya? Iya, karena saya kasihan sama Anda semuanya berbulan-bulan nyetel video, tapi ujung-ujungnya pelaksanaan khataman tidak tahu perubahan tanggal. Kalau tidak ada perubahan tanggal, insya Allah nggak apa-apa. Misalnya sekarang jamaah mengikuti grup cabang 13 misalnya, itu sudah baik. Cabang 13 itu pun belum tentu saya masuki waktu pengumuman. Itu kalau hati saya ingat atau hati saya masih ada harapan ke situ, saya masukkan ke situ. Tapi hati saya masukkan ke grup yaitu Indonesia.
Nah, saya lewatkan YouTube seperti ini dan publik supaya tahu bahwa ngaji ini bukan ngaji sembarangan. Karena ngaji di internet ternyata bisa ujian makrifat, bisa khataman. Mumpung saya masih sempat dan saya masih memberi kelonggaran luas, waktu yang luas kepada jamaah semuanya, jangan disia-siakan waktu seperti ini. Karena menyia-nyiakan waktu itu sama dengan mubadir. Innal mubadirina ikhwanas sayatin. Innal mubadirina ikhwanas sayatin. Mubadir-mubadiran itu adalah teman dari para syaitan. Nah, orang yang keluar dari grup ini alasannya biasanya HP-nya lemot. Daripada kita keluar dari grup ngaji atau ilmu tauhid ini, lebih baik keluar dari grup yang lain yang tidak menyentuh tauhid, yang tidak menyentuh ilmu makrifat. Itu yang keluar dari situ aja. Kenapa keluar dari grup ini? Ini membimbing umat. Saya ini adalah bukan seorang ulama, tapi kalau diteliti dari pelajaran hikam atau pelajaran tauhid, saya ini masuk kategori hukama. Jadi saya ini bukan seperti ulama-ulama itu, bukan. Dan saya ini orang biasa. Hukama itu hatinya tiap hari merasa biasa. Enggak luar biasa, enggak. Kalau ulama, wah, hatinya merasa luar biasa. Karena disanjung-sanjung sama jamaahnya, muridnya misalnya. Tapi enggak tahu, yang disanjung-sanjung enggak tahu Allah. Lah hukama, ini saya senangnya masuk ke kategori hukama karena hatinya biasa. Hatinya biasa. Dan jamaah semuanya juga saya kasih tahu, pada akhir-akhir ini, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tambah lama, tambah ganti tahun, itu hati saya semakin lunak. Karena apa? Hati saya ini hati perempuan. Bodi atau fisiknya saja dan suaranya adalah suara laki-laki. Kenapa? Ya sebenarnya saya ini tidak ada. Tidak ada. Dan ada kehendak Allah yang memasukkan pada tubuh saya juga. Akhirnya suara dan tubuh tetap laki-laki, tapi hati saya adalah perempuan. Oleh karena itu, jangan menilai jelek kepada saya kalau saya senang berdekatan dengan perempuan. Nah, seperti itu, tapi ini enggak penting. Yang penting itu bagaimana saya ngaji, bagaimana saya menyampaikan keterangan tentang tauhid ini, Anda semuanya bisa mengetahui seperti apa yang saya maksud. Ngaji tauhid seperti ini, seandainya Anda semuanya kehilangan saya, lalu siapa yang membimbing Anda di YouTube, yang membimbing Anda di internet? Ada membimbing, tapi mereka tidak akan bisa memarifatkan Anda. Karena ngajinya hanya sekedar gebiar pengajian tauhid tulisannya, tapi ilmunya, dzikirnya ternyata sebanyak 5 huruf. Padahal nggak boleh dzikir 5 huruf, nggak boleh. Dzikir yang 4 huruf lafaz Allah itu saja tidak boleh, apalagi sampai 5 huruf. Saya tahu dzikirnya 5 huruf. Untuk lebih jelas bagi orang yang ngajinya hanya syariat, thariqat, hakikat, belum nyampe kepada ilmu 4 seperti ini, cepat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan. Dan kebaikan itu adalah, yaitu kalau diartikan dalam ilmu mukasabah, itu adalah orang nyembah terus tahu kepada yang disembah. Itu namanya baik. Lah kalau nyembah tidak tahu yang disembah,
itu walaupun orangnya baik, kelihatannya ternyata orangnya jelek di hadapan Allah. Selamat pagi semuanya yang baru hadir. Kalau waktu yang saya sampaikan ini memang pagi hari ini, yaitu sebelum jam 6. Tapi sengaja dalam hati saya ada pemberitahuan bahwa beritahukan kepada jamaah kamu bahwa ada perkara atau pemberitahuan penting tentang hal tersebut. Akhirnya saya menyampaikan lewat YouTube ini. Sebarkan ke sana kemari bahwa pengajian tauhid sekarang yang bertanggung jawab ada kisru dan tidaknya adalah lembaga At-Tauhid Binuril Ma'rifat. Kalau Anda semuanya mengikuti ngaji ini lewat YouTube, buka YouTube, kemudian ketik Gus Umar Jenar. Kemudian di situ muncul profil atau foto saya yang kecil, tombol. Setelah ditombol, kemudian keluar kata-kata kelola. Setelah kata-kata kelola itu tombol lagi satu kali, di situ nanti akan murni khusus video saya semuanya. Insya Allah kalau saya cek lebih dari 1100 pagi hari ini ataupun adapun besok ya kita lihat perkembangan. Itu untuk siapa pelajaran sekian banyak itu? Ya untuk keluarga Anda semuanya, termasuk di luar Jawa, antara lain Kalimantan Barat. Kemudian apa kabar juga Jayapura, Papua itu ya. Kemudian yaitu termasuk yang luar kota, Kediri, Blitar, Malang, kemudian Sulawesi Tenggara, dan juga termasuk Kalimantan Timur. Apa kabar juga luar negeri yang sekarang Anda semuanya sering memantau dari video saya. Adapun Anda semuanya tidak tahu bahasa, ikuti saja. Kan HP yang produk baru itu keluar terjemah kok. Saya membicarakan apa dengan bahasa Jawa, tetap di situ keluar dengan bahasa pilihan Anda, termasuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab bisa. Kiblat dari tauhid untuk tahun ini dan berikutnya adalah ada di lembaga At-Tauhid Binuril Ma'rifat. Alamatnya adalah Bareng Kerajaan, RT 2, RW 1, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Bila ada yang mengundang saya misalnya di pengajian besar, insya Allah hadir. Tapi saya menunggu pemberitahuan dari Allah. Saya hadir apa tidak bukan ketentuan dari saya, yaitu saya minta petunjuk kepada Allah hadir apa tidak. Kalau saya menyatakan hadir, itu berarti Allah sudah memberi lampu hijau kepada saya untuk hadir pada suatu tempat. Walau Anda semuanya mengharapkan saya hadir, tapi kalau Allah menolak lewat hati saya dawuh tanpa huruf, tanpa suara, maka saya tidak akan bisa hadir. Doakan saja, saya ini adalah orang yang loman waktu untuk Anda semuanya, agar Anda semuanya, keluarga-keluarga semuanya nantinya bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa lembaga At-Tauhid memang lembaga untuk menyampaikan pendidikan, bukan pengajaran. Kalau pengajaran nampaknya kurang tanggung jawab. Kalau pendidikan adalah dituntut dengan ujian makrifat. Terbukti jamaah makin banyak, tanggungan saya malah besar. Kenapa? Karena orang sekian ratus, orang sekian banyak
besoknya harus mengetahui Allah di dunia ini. Tidak usah nunggu besok di akhirat, tidak usah. Karena Al-Quran atau dalilnya tidak ada berjumpa dengan Allah di akhirat, lalu tidak berjumpa dengan Allah di dunia sebelumnya. Tidak ada keterangan seperti itu, tidak ada. Entah mereka mengambil dalil dari mana, mengharapkan berjumpa dengan Allah di akhirat, tapi di dunia tidak mau ngaji tauhid, dan dia mengharapkan berjumpa Allah di sana di akhirat. Tidak ada keterangan seperti itu. Bahkan siapa yang buta kepada Allah di dunia ini, maka di akhirat besok juga buta. Siapa yang berjumpa dengan Allah di dunia ini, maka besok di akhirat akan berjumpa kepada Tuhannya. Siapa yang menanam di sini, maka besok akan bisa memanfaatkan hasilnya. Tapi kalau di sini tidak mengikuti pengajian tauhid di dunia ini, tidak apa-apa. Tidak ada resiko, tapi resikonya pada alam ketiga, yaitu alam barzah. Anda semuanya kalau berdahuluan meninggal dunia tapi tidak tahu kepada Allah yang sebenarnya, maka siksanya dari kubur sampai akhirat besok, kecuali 1 Ramadan setiap tahun diliburkan oleh Allah, karena Allah sendiri menghormati dari bulan Ramadan. Bukan berarti lebih pangkat bulan Ramadan dari Allah, tidak. Allah lebih pangkat daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah punya hak untuk menghormati bulan Ramadan sampai orang yang di alam kubur kedahuluan meninggal dunia tidak pernah ngaji tauhid, akhirnya tidak tahu Allah, itu pun masih diliburkan oleh Allah. Tapi di akhirat besok adab Allah tidak ada libur, kata-katanya di akhirat besok. Mumpung masih ada kesempatan di dunia ini, pasti kita akan mengalami 4 alam. Satu adalah alam arwah, yang kedua adalah alam dunia, yang ketiga alam barzah, dan keempat adalah alam akhirat. Penting pengajian tauhid atau penting ilmu tauhid ini karena ini adalah ilmu pasti. Ilmu pasti itu bukan matematika, bukan IPA, bukan. Itu tidak pasti. Karena berubah-berubah. Kalau ilmu pasti tidak ada berubah. Dasar memang Allah sendiri bukan fana, bukan berubah-berubah, tapi Allah sendiri adalah bako. Nah, kalau Anda semuanya ingin tahu bakonya Allah, ya tentu mengikuti pengajian tauhid pada ahlinya. Jangan mengikuti pengajian tauhid pada bukan ahlinya. Yang bukan ahlinya seperti yang di internet itu. Ngaji tauhid, tulisannya pengajian tauhid misalnya. Tapi dia sendiri tidak bisa menjadikan muridnya bisa makrifat kepada Allah. Karena satu, tidak menyebutkan halaman. Bagaimana bisa menyebutkan halaman? Ngajinya nggak ada tanggung jawab. Paling-paling gebiar tauhid, orang-orang kemerubut di situ, tapi tidak tahu, dia tidak bisa makrifat. Nah, kalau seperti ini, apakah buang-buang waktu kita? Nah, kalau kita mengaji yang lain nggak apa-apa, tapi usahakan makrifat dulu. Setelah itu bebas ngaji kemana-mana. Tapi yang setelah ngaji di tauhid ini, kemudian Anda semuanya mencari guru yang lain, boleh, tidak apa-apa. Tapi Anda sendiri digoda oleh iblis. Akhirnya hati Anda sendiri tidak condong kepada tauhid yang membesarkan kita sendiri, memberi penjabaran kepada kita sendiri, bahkan Anda sendiri condong kepada guru yang lain. Nah, hati kita biasanya, hatinya jamaah biasanya sesuai dengan kabar-kabar, ternyata mereka meremehkan dari ngaji awalnya, kemudian menyanjung kepada gurunya sana, dianggap di sana itu ilmunya lebih tinggi daripada tauhid. Saya beritahukan lewat YouTube ini bahwa ilmu tauhid grafiknya paling tinggi. Tidak ada ilmu yang lain tinggi, tidak ada. Saking tingginya, besok usia kita tinggal 40 hari lagi seandainya.
itu Anda semuanya diberitahu, oh usia saya kira-kira tinggal sekian hari. Ada pemberitaan seperti itu. Coba ilmu yang lain, ilmu apa yang bisa mengetahui seperti itu? Tidak ada. Alam akhirat bisa dilihat sekarang ini, tidak usah nunggu besok. Ilmu apa yang sanggup menerangkan seperti itu? Tidak ada. Apalagi kita besok masuk ke liang kubur, itu kan syariat. Hakikatnya kan kita masuk ke dalam zat Allah. Nah, kalau kita tidak tahu zat Allah, ya tidak bisa selamat. Orang yang selamat itu tahu kepada zat. Ya tidak tahu kepada zat, maka mereka cekak cukupnya atau pendek katanya adalah yang tidak tahu. Ya nggak bisa masuk ke dalam zat Allah dan selamat. Oh nggak tahu zat kok. Kalau kata-kata zat biasanya ngaji di YouTube itu selain saya banyak sekarang yang mengatakan zat Allah, tauhid. Tapi dia sendiri hatinya tidak senang tauhid. Cuma pembicaraannya supaya disenangi orang, besok supaya kerap kali diundang. Kalau ada waliman misalnya, seperti itu. Tapi tidak tahu zat yang sebenarnya, karena dia sendiri tidak ngaji tauhid. Nah, ngajinya itu ya belajar di YouTube itu, supaya tahu zat. Kemudian dia bicara di sana-sana, oh zat Allah, tauhid. Seperti itu, sinaunya pada YouTube tersebut. Makanya Anda yang makrifat jangan sampai bocor kata-kata makrifat ke dalam ke dia atau mereka. Dia bisa mengatakan tapi sebenarnya tidak tahu. Nah, jangan terjebak seperti itu. Oleh karena itu usahakan mumpung ada yang ngasih kesempatan ngasih tauhid, walau Anda semuanya rumahnya luar kota, luar Jawa, luar negeri, bisa saya yang bertanggung jawab untuk mengkhatamkan. Bahkan besok barangkali Anda sendiri di sana, di tempat sana ada pengajian tentang khataman. Barangkali memang di sana orangnya banyak, misalnya ada 10 orang, ada 20 orang luar Jawa. Ya, kemudian daripada datang ke sini jauh-jauh misalnya, ya saya aja dipanggil ke sana. Biayanya 10 orang sudah berapa naik pesawat. Lebih baik kan pesawatnya cuma 1 kali saja saya yang ke sana. Ya kalau Anda semuanya cuma 1, 2, yang nggak bisa mengkhatamkan di daerah Anda masing-masing, tidak bisa. Tetap Anda semuanya harus ke sini. Saya kasih kesempatan. Silakan kepada jamaah atau daerah mana yang menginginkan pengajian besar. Ini saran dari saya. Misalnya untuk mencari dana untuk anak yatim, untuk mencari dana pembangunan masjid misalnya, silakan mengadakan pengajian akbar. Kemudian anak buah saya sekian ratus akan saya datangkan semuanya, mungkin hadirnya 80%. Karena orangnya yang 20% mungkin kurang menjangkau. Itu nanti biaya-biaya seperti itu gampang setelah saya hadir dulu. Karena kenapa? Nur yang biru sudah beberapa tahun yang lalu sudah menyelimuti dalam tubuh ini. Oleh karena itu Anda semuanya sebenarnya alhamdulillahirabbil alamin kedatangan ngaji tauhid, walaupun tidak datang di cabang-cabang, hanya datang di YouTube, ngaji di rumahnya sendiri-sendiri, bisa ujian makrifat. Sebenarnya Anda semuanya matur nuwun kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kok yo ada ngaji di rumah. Besok kalau mendapat 250 video akan bisa mengikuti ujian makrifat atau khataman. Oleh karena itu jamaah semuanya, selamat pagi Indonesia, selamat berjumpa dengan saya, berjumpa dengan kami, yaitu saya pagi hari ini duduk di lembaga pusat, yaitu pusat dari Binuril Makrifat. Besok kalau Anda semuanya ada perubahan waktu maksudnya,
saya taruh, saya lewatkan, yaitu lewat grup Indonesia. Pengumuman lain-lain, perubahan lain-lain, perkembangan cabang dan perkembangan kitab-kitab yang akan saya ajarkan, itu semuanya saya libatkan pada grup Indonesia. Anda semuanya keluar dari Indonesia tidak apa-apa, tapi ruginya tidak tahu perkembangan, akhirnya ujian makrifat tidak jadi ikut karena waktunya sudah lewat, dan Anda tersebut misalnya, orang tersebut atau mereka tersebut misalnya tidak akan tahu pelaksanaan ujian. Kalau seperti ini siapa yang rugi? Lebih baik Anda semuanya daripada HP-nya lemot gara-gara keluar dari sini, lebih baik keluar dari grup yang lain. Karena dia atau mereka grup yang tidak ada manfaatnya, paling-paling cuma guyonan toh, nggak ada ilmunya. Saya berbicara seperti ini untuk seluruhnya. Tidak ada Indonesia saja, tidak ada. Cuma kebetulan saya ini adalah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dan barangkali ada orang bertanya misalnya, maka pertanyaannya bisa lewat WA. Nah, kalau tidak punya grup pada saya ini, terus lewat mana? Wong kadang-kadang YouTube ya saya jawab, tapi lama akan saya buka. Karena saya sendiri bukan orang nganggur ya, bukan orang nganggur. Pagi hari misalnya hari Minggu ngaji di lembaga pusat. Mulai jam berapa? Yaitu mulai jam 8:30 sampai jam 10:15. Kemudian siang hari saya dijemput oleh cabang 12, yaitu Villa Bukit Mas di daerah Pakisana. Jemputnya jam 1, ternyata di sana saya mulai sekitar jam 1:30. Kemudian pulang sampai 4:30, kemudian setelah maghrib ngaji di cabang 2, yaitu Mbang Sri Panjunan, Sidoarjo. Saya nggak nganggur ini, belani Anda semuanya supaya jadi orang yang tahu Allah, besok di akhirat supaya tidak sengsara, besok supaya mendapat syafaat dan lain-lain. Tapi harus tahu yang mensyafaati, minta tolong kepada Allah berarti harus tahu Allah dulu. Jangan sampai membuang-buang waktu hidup seperti ini tanpa bertauhid. Anda rugi. Kalau Allah nggak mungkin akan rugi. Walau kita tidak ngaji tauhid misalnya, Allah tidak akan turun derajatnya jadi Tuhan. Saya ini adalah petugas dari Allah. Ciri-cirinya kalau ngomong jelas, menjabarkan pelajaran jelas, kemudian ngomong saomong walaupun guyonan, ada ilmunya. Kalau nggak percaya silakan dibuktikan sendiri pada video-video yang sekarang sudah ada 1.100 lebih video. Belum lagi besok, belum lagi tahun depan. Makin hari makin bertambah. Kalau Anda semuanya kehilangan saya, Anda semuanya menyesal. Karena itu jangan membuang-buang waktu. Mumpung ada jamaah yang dekat, yang jauh, saya nggak pandang bulu, silakan. Kalau memang Anda semuanya sibuk, kan masih bisa diatur. Misalnya tadi Minggu saya ngajinya 3 kali. Kalau Senin itu ngajinya 2 kali, yaitu ngaji di cabang cabang 3, desanya Desa Cangkir, kecamatannya adalah Andriyorejo, sebelahnya BRI. Sebelahnya BRI itu yang saya tempati, ngajinya jam 18.00 sampai jam 19.30 kurang lebih. Itu cabang 3 hari Senin. Kemudian cabang 4 hari Senin juga, tapi ngajinya jam 8 malam sampai jam 21:15 menit. Berarti ngajinya Senin 2 kali. Kemudian Selasa 2 kali. Bahkan ini 3 kali. Maksudnya untuk Panjunan itu ngajinya itu habis maghrib hari Selasa, yaitu mulai jam 18.00 sampai jam 19.30.
kemudian nggak pulang, meluncur langsung ke cabang 15 yaitu cabang Bambe. Ngajinya mulai jam 8 malam yaitu jam 20.00 sampai jam 21.30. Itu hari Selasa. Tapi untuk Selasa, setiap Selasa Kliwon saya liburkan untuk Panjunan dan Bambe, karena saya ngaji di Mojokerto 2, yaitu tidak jauh dari Desa Jabon di situ. Kemudian di situ ngajinya 8 hari sekali, termasuk hanya Selasa Kliwon kalau nggak salah. Insya Allah seperti itu. Adapun ada perubahan nanti akan saya kasih tahu. Lah seperti ini pentingnya. Kalau misalnya kita datang ke sana Selasa Kliwon, ya nggak sana merubah setelah ini. Nah, kalau sedangkan Anda tidak masuk dalam grup Indonesia, Anda akan tidak tahu waktu. Mungkin kedahuluan ke sana tapi Anda kosong, tidak ada acara apa-apa. Rugi, sangat rugi menurut saya. Kalau saya diikuti sebagai grupnya nggak apa-apa, tidak diikuti pun saya juga tidak merugi ya. Yang merugi Anda sendiri, tidak tahu akan pelaksanaan apa-apa karena tidak ada pengumuman dari grup Indonesia. Bagaimana bisa tahu grup Indonesia sedangkan Anda sendiri keluar dari grup Indonesia ini? Lebih baik keluar dari grup yang lain daripada grup ini. Misalnya Anda ini keluar dari grup 13 misalnya, nggak apa-apa, tapi Indonesia jangan keluar. Itu terserah Anda aja. Ya, kalau bisa ngapain keluar dari grup 13? Itu grupnya orang YouTube kok. Kalau mau saya bimbing ya silakan masuk ke grup ini. Kalau nggak mau ngaji di tempat saya, misalnya saya ngaji di sana aja lebih tinggi ilmunya. Tinggi apa? Yang paling tinggi itu ngaji terus ujung-ujungnya berjumpa dengan Allah. Itu yang tinggi. Adapun di sana-sana ngaji milih yang makrifat-makrifat tok. Makrifatnya bukan dari dirinya, dari muridnya orang lain. Gitu kok tinggi? Tinggi apanya? Nah, sekarang ini di YouTube itu banyak orang ngaji tauhid. Tapi tidak bisa memakrifatkan jamaahnya. Kalau Anda nggak percaya silakan diikuti. Karena tidak menampilkan halaman. Bagaimana bisa menampilkan halaman? Wong tauhidnya lo nggak jelas. Tauhid kan ilmu tinggi. Keterangannya ya harus tinggi. Tauhid kan ilmu dalam. Keterangannya harus dalam. Jangan-jangan ilmu tauhid ilmu dalam, keterangannya hanya ngambang saja. Jamaah kecewa, banyak yang lapor ke saya. Akhirnya kemarin khol tidak ngundang guru tauhid karena belum tentu dia bertauhid. Hanya ucapannya tauhid, zat Allah, ilmu yang benar, seperti itu. Tapi dia sendiri belum tentu menyentuh 100%. Jangan sampai kejelik, kata-kata anak-anak. Jangan sampai kejelik. Serupa tapi tidak sama. Pokoknya orang itu kalau menjelaskan menurut agama, orang itu adalah memang betul-betul petugas dari Allah, ceramahnya itu, maka omong saomong. Walaupun dengan tertawa, itu ada ilmunya, ada manfaatnya. Daripada ngomong sekian banyak, tapi pemahamannya sulit. Contohnya kita mendengarkan khutbah. Yang khutbah kata-katanya indah-indah, tapi yang mendengarkan khutbah ini enggak ada bekas apa-apa. Hasilnya apa? Saya mendengarkan khutbah tadi. Itu suatu contoh. Karena ngomongnya tidak ada tauhidnya. Kemudian itu hari Rabu saya ngajinya ada 2 tempat, yaitu Rabu pertama misalnya itu saya berada di Masjid Al-Muhajirin, tempatnya di perumahan Gria Kencana. Di sana ngajinya Rabu setelah Isya. Saya anggap saja 7:30, kemudian pulangnya jam 9 malam atau jam 21.00.
Dan Rebu berikutnya dua hari Rabu berikutnya, atau saya anggap saja lah, yaitu Rabu ketiga misalnya, itu saya ngaji di Langgar As-Sobah, yaitu Candi Wangkal, RT 2 RW 1 ikut Kerembung. Nah itu ngajinya adalah hari Rabu tapi setengah bulan sekali, sedangkan Rabu yang di daerah Gresik sana tadi itu juga setengah bulan sekali. Mohon maaf kepada jamaah Gria Kencana karena waktunya sudah terbagi menjadi dua, yaitu setengah bulan di cabang Gria Kencana cabang 6, kemudian yang di Kerembung sana cabang 17 juga hari Rabu. Jadi Rabu itu terbagi dua, yaitu Driarejo dan Kerembung. Kemudian hari Kamis ini ngajinya dua kali, yaitu di cabang Seduri cabang 7 ngajinya setelah maghrib dan berakhir pada setengah 8 malam. Kemudian tidak pulang, meluncur ke Mojokerto 1. Itu pada hari Kamis, sehingga saya sendiri untuk tahlilan kampung rutinan tidak bisa ikut. Sudah saya nyatakan kepada jamaah bahwa saya ini tidak akan bisa ikut tahlilan rutin di kampung-kampung karena saya sendiri hari Kamis harus mengisi pengajian tauhid rutin dan bertanggung jawab untuk makrifat, yaitu pada cabang 16 Mojokerto 1. Kemudian hari Jumat itu ngajinya dua, yaitu cabang 8 Penambangan RT 1 RW 1 di rumah Bapak Imam Syafi'i, depannya SMP Proklamasi Balong Bendo. Kalau kurang jelas ya nanti SMS ke saya sendiri aja, nggak apa-apa. Kemudian setelah maghrib tersebut bubar, kemudian nggak pulang, langsung meluncur ke cabang 9, yaitu cabang Sedengan Mijen. Ngajinya di Langgar Darut Tauhid, insya Allah sekitar 11 tahunan di sana. Jadi ngajinya hari Jumat dua kali, Penambangan dan Sedengan Mijen. Kemudian hari Sabtu ini ngajinya cuma dua kali, kalau dulu 3, sekarang 2 kali, yaitu cabang 14 Bakung Pringgondani Balong Bendo. Itu ngajinya setelah maghrib, yaitu jam 18.00 sampai setengah 8 atau 19.30. Kemudian hari kemudian Sabtu yang setelah Isya adalah di Balong Bendo, yaitu cabang 11. Ngajinya jam 8.00 sampai jam 21.30. Kemudian hari Minggu ya putar lagi. Itulah beberapa informasi untuk jamaah Indonesia, jamaah publik, jamaah seluruhnya, bahwa pagi hari ini sengaja saya memberi penjelasan kepada Anda semuanya agar di belakang hari tidak menyesal karena tidak ada pengumuman. Adapun setelah pengumuman ini Anda alasan HP-nya lemot gara-gara kebanyakan grup misalnya, itu tergantung kecerdasan Anda sendiri, bisa ngatur apa tidak. Saya sendiri tadi sudah saya katakan grup sebanyak 28, karena saya diambil oleh sana, ngumpul 28. Saya tidak ada alasan lemot. Kenapa masuk gini keluar ya? Saya gara-gara HP-nya lemot. Ngapain seperti itu? Itu pertanda bahwa Anda sudah disetir oleh iblis. Dijauhkan dikit demi sedikit, jauh dari tauhid, jauh dari lembaga, jauh dari gurunya. Anda semuanya yang makrifat dari sini misalnya, jangan dihilangkan tauhidnya, makrifatnya. Silakan ngaji di sana-sana, nggak apa-apa. Memang itu saya mengharapkan seperti itu. Tapi jangan menilai bahwa sana lebih tinggi daripada ngaji di lembaga ini.
Jangan seperti itu. Anda semuanya derajatnya sama dengan Raja Fir'aun. Dikira ada ilmu yang tinggi, ada Tuhan yang lain selain Allah. Saya peringatkan lewat sini karena saya sendiri diberitahu oleh Allah agar menolong kepada jamaahnya atau umatnya. Oleh karena itu, para ulama, para ustadz, para kiai, jangan memaknai bahwa tauhid ini adalah ngaji sesat, adalah ngaji keliru, pokoknya ngaji nggak baik lah. Jangan menilai seperti itu, karena tauhid bukan seperti itu. Tauhid adalah harus dipelajari pada ahlinya dan fardunya adalah fardunya adalah fardu ain. Setiap orang harus ngaji sendiri-sendiri. Demikian untuk jamaah semuanya, publik, YouTube dan lain-lain, pemberitahuan dari saya khususnya pagi hari ini. Semoga Anda semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.